like a Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa sekalian di channel Profesor Lele. Untuk sore ini udah sekitar jam 3 lebih ya. Saya akan membahas tentang apa sih ciri-ciri benih lele atau bibit lele yang bagus. Oke silahkan Mr. Awim, gimana? Cirinya gimana Pak kalau benih lele yang bagus itu? Oke, ini ada pertanyaan dari Mr. Awim ya. Jadi ciri-ciri benih lele yang bagus kita langsung lihat saja ini. Ini ada sekitar 1000 ya. 1000 ekor benih lele ini. Kita akan tebar ya. Tebar ini kita lihatkan dulu ke pemirsa. Kita nggak jelas ini ya, tak ganti baknya aja ya. Jadi untuk ciri-ciri bibit lele yang bagus, yang pertama yaitu kita harus tahu jenis atau indukan dari lele yang akan kita pelihara. Indukannya harus secara genetis bagus sehingga nanti diharapkan akan menghasilkan benih atau bibit lele yang juga unggul. Karena sebagaimana kita ketahui jenis-jenis lele strainya itu banyak sekali. Jadi yang sudah terkenal aja kayak contohnya adalah lele Sangkuriang, lele Mutiara, Mutu Tiada Tara. Terus ada juga yang Poiton dan masih ada jenis yang lain ya. Itu jadi nanti kalau kita bibit indukannya secara genetis kita sudah bagus, insya Allah benihnya bagus akan kita dapatkan. Berarti hal yang utama itu dilihat dari indukannya ya Pak ya? Iya, pertama indukannya itu. Tetapi jadi sebelum kita beli bibitnya, kita itu harus juga tahu ciri-ciri benih yang bagus atau ciri-ciri bibit lele yang bagus. Apa itu? Bagaimana? Yang pertama, kita langsung lihat ini ya. Ini di sini ini ada 1000 ya, sekitar 1000 ekor nih, ukuran 78. Jadi kita lihat ya, transparan nih ya. Jadi ikannya itu bibit lelenya itu lincah ya, lincah, gesit nih, naik turun dia, bergerak terus. Lincah, gesit. Kedua, yaitu badannya kelihatan mengkilat ya, hitam mengkilat ya. Kalau mutiara agak ada bintik-bintiknya ya, ini hitam mengkilat ya, kelihatan. Coba saya serok ya. Ini ya, jadi kelihatan hitam mengkilat. Ada juga yang agak bintik-bintik ya kalau kayak mutiara. Itu yang kedua. Yang ketiga, bentuk badannya itu proporsional ya, karena ini lele kan lele unggul ya. Lele unggul jadi bentuk badannya itu antara kepala, badan dan ekornya proporsional. Jadi cepat besar dia, imbang ini. Ya. Bentuknya proporsional dan sehat. Itu yang ketiga tadi ya. Yang keempat, yang jelas dan ini sangat penting sekali adalah keseragaman daripada ukuran. Ya, kalau ini ukuran sekitar 78 ya, kita lihat ya. Ini kurang lebih ukurnya seragam. Coba lihat. Ya. Didekatkan coba. Ya. Ukurannya seragam. Karena kita tahu bahwa lele itu punya sifat yang kanibalisme. Jadi kalau ukurannya kita berbeda apalagi jauh, nanti yang kecil
akan dimakan yang besar, terutama lagi kalau pas kurang pakan ya. Dia akan jadi santapan lele yang besar. Jadi nantinya ada yang bisa dalam waktu seminggu atau 2 minggu, ada yang sudah sebesar jempol kaki, ada yang masih kecil. Itu sangat berbahaya. Jadi harus yang rata ya, ukurannya rata, seragam. Kayak gini, ini rata. Ini ada 1000. Terus ini juga tidak menggantung ya. Ini lelenya nggak ada yang menggantung, dia lincah, bergerak terus ya, lincah, jelas ya, lincah, gerak naik turun ke sana kemari. Terus rekan-rekan sekalian juga yang perlu diperhatikan, kita juga ini ya, coba kita lihat. Jadi kita juga harus punya referensi pedagang atau penjual lele atau bahkan petani lele yang akan kita beli, yang akan ngirimi kita lele. Track recordnya bagaimana? Ya, karena itu juga akan menentukan. Takutnya pertama lele kadang-kadang nih, kalau ada yang oknum, mudah-mudahan nggak terjadi pada kita ya. Lele yang udah gejala sakit itu dikasihkan aja dengan kasih treatment tertentu ya, entah obat atau suplemen, jadi kelihatan lincah pas kita terima. Tapi nanti setelah beberapa hari, entah sehari atau 2 hari, nanti mungkin banyak yang mati ya. Jadi itu juga harus kita perhatikan, jadi referensi daripada penjual bibit yang kita beli. Harus terkonfirmasi orang yang baik. Ya itu. Hitungan juga pastikan bahwa benih kita yang kita beli, entah itu jumlah 1000, 10.000, 100.000, itu sesuai dengan apa yang kita beli. Jadi nanti kita nggak ngaco, nanti di program pemberian pakannya kan ada hitung-hitungannya nih, entah 3%, 5% dari bobot biomasanya. Jadi kita nggak sampai loss pakan atau kekurangan pakan, karena itu akan menentukan nanti di segmen budidaya selanjutnya. Dan itu penting sekali ya, berpengaruh terhadap FCR ya, food conversion ratio daripada pakan yang kita berikan. Jadi kita tebar itu sudah yakin bahwa persiapan kita sudah matang, bibit yang kita tebar berkualitas unggul dari petani, pembenih atau pedagang yang terpercaya. Tinggal manajemen nanti di manajemen pemeliharaan ya, budidaya, manajemen pakan, kita jalan beriringan. Oh ya, dan tadi masih satu yang belum. Lelenya itu bersifat adaptif ya, istilahnya gampang cepat menyesuaikan diri. Walaupun lele itu cepat menyesuaikan diri, tapi kalau kita juga lihat lelenya kualitas bagus, biasanya dia akan adaptif. Jadi cepat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Oke, itu dulu rekan-rekan sekalian, share kali ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan tentang tadi itu ciri-ciri bibit lele yang bagus. Semoga rekan-rekan sekalian sukses. Tell me like a Hellcat. Hellcat.